dahsyat. Anugerah tercurah bagi hari ini. Karena Tuhan hadir di tengah kita. Dicurahkan bagi setiap umat. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan
menyerahkan bagi gereja. Kamu gereja adalah gereja yang gereja butuh urapan Roh Kudus yang membebaskan, Roh Kudus yang membawa. Dan pagi hari ini bersama Tuhan kita semua, mari merespon akan kehadiran kuasa Roh Kudus. Maka hidupmu akan merasakan lawatan Allah, lawatan kuasanya di tempat ini. Haleluya,
kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. 21 Mei 2023 terkumpul kami semua keluarga besar GBI Shine and Glory di tempat ini. Ini bukan suatu rutinitas kami, tapi ini panggilan hidup kami untuk datang bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, di dalam hadirat Tuhan ada mujizat dan mujizat pasti kami alami, dan di dalam hadirat Tuhan ada kebenaran. Jadi kebenaran yang saya dapatkan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Tibalah saatnya kami untuk duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Kami mau belajar, kami mau diajar perihal Providentia Dei, tentang pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami. Berbicara Roh Kudus ke dalam masing-masing pribadi kami. Sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Termasuk hamba-Mu berserah penuh kepada Tuhan, menerima pemakaian Tuhan, dan siap menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan Injil Yesus Kristus. Ampuni dosa kesalahan kami semua ya Tuhan, dan layakkan kami untuk duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Dan kuduskanlah kami dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Siap semua kami Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu itu. Di dalam nama Yesus yang adalah sumber kebenaran, kami sambut kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Yang siap bernyanyi sama-sama katakan amin. Haleluya. Pada bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Boleh situ dulu. Nah, yang biar singkat dulu. Shalom. Biar singkat dulu. Terima kasih adik-adik batik Kria hari ini ya. Wah, kalau saya tahu saya pakai batik ya. Betul, oke. Terima kasih ya, luar biasa. Sudah menikah ya? Wah, luar biasa urapannya ya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang mempercayakan pelayanan ini lewat penggembalaan sahabat saya Bapak Pendeta Fernando. Dia biasa ya, dan tadi pagi dia katakan mohon maaf tidak bisa, karena kita doakan beliau sedang ya di puasa juga dan badannya ya. Saya percaya kita semua mendoakan gembala kita, amin. Karena domba-domba mengenal suara gembalanya, katakan amin. Sama seperti yang saya jawab gembala ke Ibu Kasih juga. Ya, saya mungkin di tahun ini kali pertama ya. Beberapa tahun yang lalu saya juga sering di sini. Terima kasih kesempatan kali ini ya. Saya Pendeta Stephen Rudi Palit ya. Saya datang dengan mantan pacar saya yang sudah mencari istri yang sah, sudah mencari istri yang saya, Meti Melawili, dan kemudian bersama dengan anak didik saya mahasiswa S2 STTM ya. Saya bilang kamu ikut dengan saya belajar, saya bilang seperti itu. Ya, kalau ingin saya mentoring pemerintahan silakan ya. Thank you aja ya. Namanya Jojo. Ya. Selamat datang di keluarga Aliran Pentakosta. Tuhan memberkati. Saudaraku, hari ini kita mau belajar tentang Providentia Dei atau pemeliharaan Allah ya. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Atau Providentia Dei. Tapi sebelumnya saya mau nyanyi dulu. Ya, ini dua. Rencana Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu
Diberkati Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih ya. Tuhan berkati. Mau di sini atau? Oh di sini ada banyak aneh. Biasa kan pemain musik pas firman nggak ada di gereja, mereka ada di luar. Tapi di sini luar biasa ya. Tepuk tangan untuk mereka. Ini saya suka gitu ya. Karena pada biasanya begitu ya. Habis baru firman, udah kelihatan pemain musik udah di luar semua. Masih bagus kalau di luar mereka ngomong firman. Tapi kalau udah nyalain korek, iya terima kasih. Nah bilang di sini tidak ada. Bilang itu bukan saya, tapi dia. Jangan saling menunjuk. Baik, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, cukup perkenalan yang ada. Kita masuk kepada pembahasan kali ini tentang Providentia Dei atau pemeliharaan Tuhan. Terambil di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini tentang doa Bapa kami. Tetapi ada satu ayat yang akan menjadi perenungan secara sentral pada kesempatan hari ini di GBI Sign and Glory. Ya, saya akan berbicara tentang bagaimana Providentia Dei itu berlaku pada kita dan bagaimana kita harus menyadari tentang Providentia Dei itu. Amin. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ya. Nanti ayat 11 ini kita baca bersama-sama ya. Bukan kita semuanya, jangan lihat di depan karena saya tidak taruh di depan ya. Haleluya. Langsung tutup kita ke depan. Kita baca dulu. Kita baca bersama-sama. Orang Manado saya bukan orang Batak, tetapi banyak bergaul dengan orang Batak ya. Dosen-dosen teman STTR banyak juga orang Batak. Mahasiswa banyak juga orang Batak. Puji Tuhan saya mengajar dari S1 sampai S2 Bapak Ibu ya. Mari kita baca berdoa 1 2 3. Karena itu, namun jika kau berdoa mulai ayatnya yang ke-9 ya. 1 2 3. Karena itu kamu harus berdoa begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan untuk firman Tuhan. Haleluya. Baik, slide saudara yang menjadi perenungan ada di ayat 11 saya akan bacakan untuk kita. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Katakan amin. Pertanyaan saya, bagi orang Kristen secukupnya itu seperti apa? Apakah babi 1 kilo, atau sapi 2 kilo, atau nasi 3 piring, atau sayur capcay 2 piring setengah? Pertanyaan saya tolong dijawab. Apa itu secukupnya menurut kita? Malah sedikit. Waduh. Makan babi sate berapa tusuk? 10. Itu secukupnya. Gak apa-apa, jujur lebih baik daripada bilang 1 pas makan 10. Aduh berdosa saya udah bilang 1 waktu di gereja. Saudara, secukupnya menurut takaran Tuhan, bukan menurut takaran kita. Katakan amin. Katakan amin. Kalau engkau memang masih suka makan banyak dan engkau tidak apa-apa, it's okay. Kata siapa tidak boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah berlebihan dalam hidup ini. Itu bukan secukupnya, tetapi itu lebay, itu berlebihan. Amin. Sudah tahu-tahu Anda cuma cukup makan 1 piring, engkau paksa makan 2 piring, akhirnya begah, asam lambung naik, dan kemudian berdoa, Tuhan sembuhkan Tuhan. Tuhan bilang, itu kesalahanmu sendiri. Saudara, saya mengalami itu Bapak Ibu. Penyakit pendeta, hamba-hamba Tuhan, dosen teologi, kebanyakan asam lambung semuanya. Jujur saja, selain kadang-kala kurang memperhatikan waktu makan, kadang-kala juga tidak memperhatikan saat makan. Jadi tidak memperhatikan salah, kurang memperhatikan salah juga. Saudara, April kemarin saya dirawat di rumah sakit karena asam lambung. Jujur, harusnya saya sudah dirawat sebelum April. Tapi yang saya heran, saya selalu kena itu hampir tiap minggu. Tiap mau hari Minggu. Waktu itu saya masuk di rumah sakit Sukapura, dokter sudah tahan saya, dan saya bilang, dok saya mau khotbah, ada 3 tempat saya harus berkhotbah hari ini.
Oh iya Pak, tapi Bapak langsung balik lagi setelah itu hari Senin atau malam. Saya tidak balik, kalau saya pada saya sudah sembuh. Amin. Kemudian minggu depannya lagi sama, pas subuh hari Minggu naik lagi, saya ke rumah sakit lagi. Akhirnya itu benar-benar tidak bisa pulang. Dokter langsung pasang infus. Dokter bilang, pulang aja Bapak infus. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Padahal saya harus berkhotbah Bapak Ibu. Saya mau katakan Bapak Ibu, saya masuk hari Kamis ya, sorry. Hari Kamis, Sabtu saya pulang ke Bali gitu. Hari Rabu malam saya mengajar sampai jam 9 malam di kelas eksekutif tentang ilmu tafsir. Kamis subuh saya harus ke rumah sakit. Naik itu sudah parah, napas tinggal satu-satu, udah kayak ikan meskoki keluar dari air. Amin. Yang ketawa itu berarti ya gak apa-apa. Nah ketika itu saya harus dirawat Bapak Ibu. Setelah dirawat, saya tahu nggak? Pasti nggak tahu, saya kasih tahu. Pekerjaan saya cuma baca Alkitab setiap hari di rumah sakit, lewat HP, dengar musik, dan bahkan sempat-sempatnya bikin TikTok, walaupun pakai oksigen. Saudara, aktif sedikit tidak mengapa, demi sebuah viewer ya, demi sebuah subscriber gitu ya. Oh nggak begitu ya. Tetapi pas hari Sabtu dokter dan visit, dan saya bilang, Dok, saya mau pulang besok Pak. Nggak bisa Dok, besok saya harus berkhotbah. Saya ada jadwal Dok, ada 3 tempat lagi saya harus berkhotbah. Hari ini 2 tempat. Dokter bilang, oke, saya periksa dulu. Dia periksa, tek. Wah, ini udah sehat banget. Rekam jantung saya sehat Bapak Ibu, nggak ada sakit jantung. Waktu masuk pertama mereka kasih obat jantung, saya minum berdebar, buk. Anak mahasiswa saya telepon yang memiliki rumah duka Bapakta Mulia, dia bilang, Pak, jangan minum Pak, Bapak udah lupa teman kita Pak, almarhum pendeta. Oh hebat luar biasa. Salah satunya indikasi bahwa dia bukan penyakit jantung, tapi dikasih obat jantung, jantungnya berdebar. Jadi Bapak Ibu, kalau ada asam lambung, pembelajaran bagi kita. Kalau Anda tidak pernah mengalami sakit jantung, tidak usah minum obat jantung itu. Dia berdebar, semakin parah Bapak Ibu. Saya langsung stop, cuma minum 1 Bapak Ibu. Dan memang benar, bahkan pun setelah saya di ronsen, di radiologi, jantung saya sehat luar biasa. Karena biar gemuk-gemuk begini, sehat Bapak Ibu, nyaman. Ya, biar double spek begini, ya asik. Tetap nyaman Bapak Ibu. Saya suka main bulu tangkis, main pingpong dan seterusnya. Suka berolahraga, walaupun cuma satu set, lidah udah panjang keluar. Yang penting olahraga, amin. Nah, apa yang saya mau katakan dari kesaksian hidup yang saya alami kemarin? Tuhan bicara waktu saya ada di rumah sakit, anakku, tugasmu belum selesai, masih panjang tugasmu. Pelihara lambung yang kuberikan kepadamu. Itu yang saya dapatkan di rumah sakit. Dan aku nangis, tanya istri saya. Saya bilang, Tuhan ampuni. Maka doa saya setiap hari, Tuhan, izinkan aku untuk tetap terus berkhotbah mengajar, dan aku akan merawat lambungku ini Tuhan. Saya sudah mau hampir 2 bulan ini hanya makan bubur, tapi lauknya nggak tahu kan? Iya, tetap telur putihnya doang. Haleluya. Tadi pagi saya cuma bubur sama telur putihnya, kuning nggak makan gitu. Kemudian nanti sebentar jam 10, jam 11 saya overboard lagi dan seterusnya. Saya akan merawat lambung ini. Karena kenapa Bapak Ibu? Di mana kelemahan kita menjadi sarana iblis untuk menyerang kita. Walaupun kita doa puasa, tapi kalau kita tidak merawat apa yang sudah menjadi kelemahan kita, itu sangat berbahaya. Itu sarana iblis untuk menghancurkan kita. Jadi kadang-kala kita bilang begini, aduh Tuhan, ini kok iblis seperti ini. Jangan salahkan iblis, salahkan comormu itu. Sudah tahu kamu boleh makan, kamu makan. Betul? Apalagi kalau layak-layak kita kan, waduh, itu kita kan, atau orang makan, kalau sudah makan di lampu pakai tangan dia nggak peduli. Betul? Segala kuah-kuah dimasukin. Ada mau halal, oh ya. Mau bumbu apa itu? Mau ikan mas apa namanya? Andalina, arsik, bumbu-bumbu semua ditaruh, dicampur, dia udah makannya bukan begini ya. Bilang itu bukan saya, tapi dia. Ayo tunjuk siapa? Saudara, terkadang lambung ini ada kapasitas
sedikit-sedikit makan. Itu kriterianya. Tiap 2 jam, 3 jam harus diisi walaupun hanya 3 sendok, 4 sendok. Saya langsung mendapati pelajaran itu ternyata benar. Lambung kita itu harus dijaga. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, berilah aku pada hari ini makananku secukupnya. Amin. Tepuk tangan lagi Tuhan. Saudara, nah mari masuk kepada konteks ini yang tidak usah terlalu jauh. Pahami, dalam kekristenan Yesus ajarkan tentang doa Bapa kami untuk berdoa. Apa doanya? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekali lagi saya sudah tanya kepada kita, standar secukupnya itu seperti apa? Saya mau katakan dengan jelas, standar secukupnya itu dari Tuhan. Kalau engkau dapat berkat seperti itu, itulah secukupnya dari Tuhan. Amin. Jangan engkau dapat 10.000, engkau beli makanan yang isi babi semua 50.000, engkau hutang 40.000, di situ rusak lambungmu. Katakan, aku ngeri. Orang punya kemampuan 20.000, paksa beli makanan enak yang 100.000. Itu engkau berdoa pun Tuhan tidak akan menjawab. Karena kenapa? Engkau melawan Tuhan. Tetapi ketika engkau punya uang 20.000, Tuhan berikan aku makanan secukupnya, engkau beli, itulah secukupnya yang dari Tuhan. Tepuk tangan dari Tuhan kita. Jangan dipaksakan. Kemudian ini memiliki arti bahwa Yesus mengajak kita untuk apa? Hidup secukupnya, tidak boleh berlebihan. Bahasa anak-anak milenial adalah jangan lebay. Bilang kanan kiri, hei jangan lebay. Nah, agak dangdut sedikit, hei jangan lebay. Saudara, dalam kehidupan kita yang namanya berlebihan itu salah. Karena kenapa? Hukum daripada Tuhan berkata secukupnya. Itu artinya tidak berlebihan. Harta pun engkau punya, kaya engkau silakan, tapi jadilah orang yang tidak berlebihan. Dengan tidak membangga-banggakan hartamu, dengan tidak membangga-banggakan uangmu, dengan tidak membanggakan mobilmu, dengan tidak membanggakan istrimu, dengan tidak membanggakan suamimu. Yang anda harus banggakan adalah yang memberikan berkat kepadamu, yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membanggakan Tuhan, maka Tuhan berkati kita. Menurut kacamata orang, berkatnya banyak luar biasa, tapi menurut Tuhan, secukupnya Tuhan berikan kepada kita. Maka kita tidak akan pernah berkekurangan. Katakan amin. Saudara, dan ini juga suatu ungkapan hatiku, hati kita semua atas pemeliharaan Tuhan yang disebut dengan Providentia Dei kepada kita di saat kita berdoa. Saudara, di saat kita berdoa, di saat itu juga kita sedang mendeklarasi iman kita bahwa kita akan bicara begini kepada Tuhan. Aku percaya atas pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, berikan aku makanan pada hari ini secukupnya. Katakan amin. Kalau kita berkata, aku berdoa kepada Tuhan, seluruh harapanku aku taruh kepada Tuhan, maka kita tahu apa yang menjadi berkat daripada Tuhan untuk kita jaga, untuk kita pelihara, dan untuk kita kelola. Saudara, gereja ini adalah gereja Providentia Dei. Saya datang tahun-tahun yang lalu, jemaatnya bukannya berkurang, tapi semakin bertambah. Amin. Saya percaya di sini ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Di sini rumputnya hijau. Amin. Di sini airnya tenang. Amin. Kalau begitu, Anda jangan bayar di luar, bayarlah di sini, karena di sini rumputnya hijau, di sini airnya tenang. Engkau dapat makanan di sini, engkau dapat minuman di sini, bayarlah di sini. Katakan amin. Pendeta, ini pesanan Pak Gembala pasti. No. Tidak ada yang namanya pesanan setiap pendeta berdoa. Karena firman Allah bukan untuk menyinggung, bukan untuk menyindir, tapi firman Allah untuk menyatakan kebenaran, memperbaiki kelakuan, dan membawa orang kepada kebenaran. Katakan amin. Oleh karena itu saya ulangi lagi, kalau Anda diberkati di tempat ini, diberi makan di tempat ini, bayarlah di tempat ini. Pak Pendeta, perpuluhan sudah tidak ada, itu menurut engkau, tapi menurut Yesus itu tetap ada. Banyak orang bahas perpuluhan di TikTok, baku hantam dengan perpuluhan, saya ketawa. Karena ada yang berkata itu sudah tidak berlaku. Kata siapa? Kata orang, betul.
Tapi kata Yesus itu berlaku. Buktinya Yesus bilang kepada orang Farisi ahli Taurat, kalau engkau melakukan perpuluhan, ini tafsirannya, jangan cuma itu saja, betul? Tetapi yang lain engkau harus lakukan. Apa itu? Mengasihi dan hidup adil. Jadi dua-dua engkau harus lakukan. Itu kata Yesus. Berarti apa? Persembahan, persepuluhan, dan berlaku adil dan setia mengasihi harus kita lakukan. Mau cari lagi ayatnya? Banyak Bapak Ibu ayatnya. Termasuk di doa Bapak kami ini sebelumnya ada, betul? Oleh karena itu saudara, doa yang kita ucapkan sebagai bentuk permohonan pemeliharaan Tuhan, artinya Tuhan peliharalah kami. Waktu kita berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalamnya ada perkataan begini, Tuhan peliharalah kami. Amin. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu sama kita sedang berkata, Tuhan peliharalah kami. Ya sama-sama dengan suara yang lembut, Tuhan Kau terlalu lembut. Masih Tuhan peliharalah kami. Jangan dong. Ini bukan film Doraemon. Tuhan pelihara kami. Jangan. Ayo yang lembut 1, 2, 3. Tuhan peliharalah kami. Taruh di dada tangan kanan. Tuhan mendengar dan Tuhan memelihara kita. Terima bagi Tuhan. Saudara, setiap hari Tuhan pasti pelihara kita. Dan yang harus kita lakukan adalah memohon kecukupan atas kebutuhan kita, bukan memohon berlebihan. Amin. Jadi ayat itu mengajarkan saya dan saudara memohon kecukupan. Memohon kecukupan atas kebutuhan kita. Amin. Next slide. Saudara, kita akan belajar terus. Matius 6 ayat 11 ini mengingatkan kita semua, orang Kristen secara aktif untuk apa? Untuk hidup berdasarkan kebutuhan hidup atau yang disebut dengan needs. Bukan hidup berdasarkan keinginan hidup yang disebut dengan wants. Amin. Kita harus hidup berdasarkan kebutuhan, needs. I need you, God. Kalau kita hidup berdasarkan kebutuhan, maka kita akan lupa apa yang menjadi keinginan daging kita. Tapi kalau kita hidup berdasarkan keinginan, maka kita lupa apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Adalah lebih baik menekan keinginan daripada memaksakan keinginan. Hanya demi sebuah gengsi yang ujungnya bukan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan, tetapi mendatangkan kesengsaraan. Mau bukti? Tetangga beli mobil baru, engkau paksa suamimu, Pak, kita tidak boleh kalah, Pak. Papa harus beli mobil, sedangkan suaminya hanya ngojek kesian dari pagi sampai malam. Disuruh paksa untuk membeli mobil. Akhirnya pulang-pulang datang ke rumah tiap pagi, batuknya mulai berbeda. Istri tetap cuek saja. Berapa bawa duit? Kalau bawa sekian, tidur di lantai. Katakan itu bukan saya yang perempuan saja. Gak ada yang suara. Awas sih. Saya bilang, katakan itu bukan saya. Ada tangan, amin. Saudara, terkadang demi sebuah gengsi kita tidak peduli. Anak-anak muda berlomba-lomba beli HP yang mahal 22 juta, 23 juta, yang mereknya iPhone. Jangan sebut merek, bilang aja iPhone. Padahal papa mamanya hanya jual cabai rawit di pasar. Dia paksa, beliin. Teman-teman semua sudah pakai itu. Aku malu. Akhirnya mamanya pulang tiap sore, batuknya udah mulai berbeda. Demi sebuah iPhone untuk anaknya bergaya-gaya. Hei anak-anak muda, bertobat. Karena engkau dilirik, dinilai bukan dari apa yang kau pakai, tetapi ketika engkau dilihat Tuhan, hatimu begitu luar biasa di dalam Tuhan, engkau cari, maka yang terbaik pasti Tuhan berikan kepadamu. Mau cari pacar, baik laki-laki atau perempuan, tempatnya ada di dalam Alkitab. Baca Alkitab,
maka Tuhan akan datangkan yang terbaik kepadamu. Asalkan do the best for Jesus Christ. Lakukan dulu yang terbaik kepada Tuhan. Katakan amin. Karena belum tentu yang di matamu baik, bagi Tuhan itu baik. Tetapi kalau Tuhan sudah memandang itu baik, berarti bagimu itu pun baik. Amin. Saudara, ada lagi ibu-ibu lihat temannya di arisan, makanya jangan sering ikut-ikut arisan lagi. Di arisan bukan engkau pulang bahagia, pulang manyun. Kenapa, Ma? Itu cincinnya ada 3 dia pakai tadi, gelangnya 5. Sambil saya kata, "Jeng, dari mana, Jeng? Baru datang baru kelihatan, pulangnya manyun." Manyun ya, betul ya, manyun. Suaminya hanya buru bangunan, pikul-pikul karung, pikul-pikul sak semen, dipaksa suruh cincin 3. Batuknya bukan lagi begini, bukan deh. Katakan istri-istri, itu bukan saya. Ini pendetaku, itu bukan saya. Kalau terus-terus katakan, akan saya katakan itu saya. Pergi ke pasar, pakai biasa aja, cincin 5 dipakai, gelang 10 dipakai, hanya untuk menawar tomat. Berapa tomatnya, Bu? Berapa? Yang jualan orang Madura, dia bilang 5.000. Giginya emas semua. Akhirnya udah gitu kali cempaka lagi di tangannya. Oh, nggak apa-apa, malu. Orang itu yang jualan pakai gigi emas semua. Di atas langit masih ada lagi. Sehebat apapun engkau untuk memenuhi gengsimu, ingat baik-baik, masih ada yang lebih hebat daripadamu. Tetapi kalau kita beranggapan dan terus berkata Yesus itu lebih hebat, maka kita adalah orang-orang hebat. Amin. Katakan kanan kiri, hei engkau hebat. Hei engkau hebat. Jangan bilang tetangga kita hebat, jangan bilang orang lain hebat, tapi bilang Tuhan kita hebat. Boleh nggak memuji? Boleh. Tapi jangan ada pamrihnya, agar kita tidak termakan gengsi. Bayangkan coba, kalau engkau isi jarimu dengan cincin 1 kilo, berarti ada 5 kilo di cincin. Di mana engkau jalan? Susah. 5 kilo berat. Begini engkau jalan. Bukannya bagus jalanmu, tapi begini. Begini, karena 5 kilo. Ibu-ibu kalau pakai tas yang 5 juta, beda jalannya. Coba kau beli di KW sini 300.000. Jadi melihat orang dari cara dia pakai langsung ketahuan. Kalau dia jalan lembut, kondenya ke belakang. Berapa banyak kalau ke pesta, cuman gara-gara konde berantem sama suami. Cepat lama. Ini belum selesai. Udah selesai kondenya. Lihat orang, ya pagi siapa ya? Udah kayak stroke. Karena kenapa keberatan konde? Pas memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, takutnya minta ampun. Karena kenapa? Takut kondenya jatuh. Saudara, pakai spray lebih bagus kayak ibu itu. Aduh, kimia dari pakai spray ya. Biasa. Saya tahu dengan spray Bapak Ibu. Ya. Dengan tidak Bapak Ibu, saya tahu dong. Haleluya. Saudara, kalau jamurnya belum terbentuk ke atas menjulang ke langit, dia belum keluar rumah. Spray dipakai untuk 1 bulan, habis dalam 2 hari. Yang ketawa suka memakai seperti itu. Suaminya bilang, "Ma, tolonglah, itu untuk 1 bulan." Iya kau. Pas spraynya udah begini, jalannya beda lagi. Saudara, saya tidak sedang bercanda, tapi saya sedang mengatakan
Tuhan. Amin. Saudara, kalau engkau hidup dalam kebutuhan hidupmu, maka bukan spray yang menentukan arah rambutmu. Amin. Bukan konde yang menentukan kewibawaanmu, tapi hatimu yang menentukan arah hidupmu. Amin. Rambutmu walaupun tidak diapa-apain, hanya pakai sisir biasa saja, tetapi karena hatimu melekat dengan Tuhan, Tuhan balas engkau bercahaya, gemilau, cetar membahana. Katakan amin. Tapi biar engkau hari Minggu warnanya putih rambutmu, hari Senin warna biru, hari Kamis warna merah, hari Jumat warna coklat, engkau ganti-ganti siapapun, tapi kalau hatimu jauh dari Tuhan, tetap aja engkau punya muka bermuram durja. Tapi kalau engkau hatimu melekat kepada Tuhan, natural saja engkau kelihatan cantik seperti istriku. Itu maksud saya, Bapak Ibu, saya kemana-mana, apa caranya ya? Ternyata itu kuncinya, supaya pulang aman. Karena kalau tidak dibilang begitu, kok saya nggak disebut dari tadi. Jadi saya bawa mobil itu bisa begini. Enggak. Kami suami istri saling menghargai, saling mencintai. Saya bilang kau tampil apa adanya saja, mah. Karena bagiku bukanlah kecantikanmu, tetapi hatimu, itu saja. Buat apa kalau dia cantik kalau hatinya makan batu lempar piringnya? Jangan ya. Next slide. Saudaraku yang diberkati Tuhan, adakah manusia yang tidak pernah merasa cukup dalam kehidupannya di sini? Banyak. Termasuk yang ngomong, termasuk bukannya, enggak ya, omong aduh berdosa di mulut, omong digituin. Tapi jangan lupa omong sudah begitu. Apalagi kalau dia dulu punya pangkat, opa dulu, oma dulu diceritain bos. Jangan hidup dengan masa dulu, tapi hiduplah dengan masa sekarang dan masa depan bersama Kristus. Amin. Nah, kita pasti pernah mengalami suatu masa kehidupan di mana lebih menekankan keinginan daripada kebutuhan hidup. Saya pernah hidup di masa itu. Bohong semua kalau tidak pernah hidup di masa itu. Semua pernah hidup di masa itu sebab belum bertobat. Tapi ketika kita sudah bertobat, kita hidup di masa Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, hidup sesuai dengan kebutuhan dan kehendak yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sekarang marilah kita menekankan kehidupan yang berdasarkan kebutuhan hidup, agar hidup kita tidak lagi ditentukan oleh keinginan hidup yang tidak pernah berhenti. Perhatikan kalimat ini, yang selalu saja ada, apalagi di era modern ini, terlalu banyak iklan gaya hidup hedonisme. Betul? Di TikTok aja coba kamu buka live, keluar semua. Betul? Apa yang tidak ada di TikTok, di Snap, semua ada. Mau cari barang apa sekarang, semua ada online. Betul? Makanya ibu-ibu yang semua biasa pakai daster, sekarang bajunya sudah bermerek-merek, ada gambar macan, ada burung, ada mobil-mobilan dan lain sebagainya. Semakin canggih dengan harga yang terjangkau, semua dimakan oleh iklan gaya hidup yang disebut dengan hedonisme atau hedon, kehidupan yang berlebihan. Anak-anak Tuhan, kalau engkau berdoa, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, jangan hidup hedon, tapi hiduplah sederhana. Amin. Amin. Makannya di restoran sederhana, tapi bayarannya juta, itu bukan sederhana. Saya pernah diajak habis khotbah di Jakarta, pusat depan istana, Bapak Ibu. Karena situ ada PT, ada perusahaan yang luar biasa. Selesai pelayanan, ini Pak, makan kita di sederhana. Oh puji Tuhan, masuk Pak di sederhana. Depan istana tahu? Saya naik situ ya, sederhana namanya. Pas bayar, aduh ini bukan sederhana, namanya doang sederhana. Bayarnya jebol kantong. Bagaimana kalau saya pas makan mereka tinggal, habis PK di amplop. Bersyukur sekarang saya dibekali sama istri. Ada di mobil Avermut dan telur cukup. Ya kan? Avermut gocap. Saya yang gede itu. Makan sampai pingsan. Next slide, saudara. Ikuti perkataan saya ya. Saya tidak mau hidup hedon. 1, 2, 3. Tapi mau hidup sederhana.
makananku secukupnya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, saudara, berkat hari ini pengajaran kita orang percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pemeliharaan Tuhan, selalu ada providentia Dei. Bukan hanya soal makan minum saja. Jadi bukan cuma makan minum yang bisa kita dapatkan dengan kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa saja yang menjadi kebutuhan hidup kita, pasti Tuhan delivery. Karena kenapa? God is my provider. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dan semua dideliverykan kepada kita because He is my provider. Amin. Dia punya segala-galanya. Apa yang tidak bisa diberikan kepada kita, tetapi harus menurut takaran Tuhan. Amin. Hari ini mungkin engkau masih menerima berkat seperti itu. Mungkin mobilmu masih seharga 20 juta, 30 juta misalnya, mobil bekas dan lain sebagainya. Engkau harus bersyukur. Karena kenapa? Kalau Tuhan tiba-tiba kasih mercy kepada engkau hari ini, engkau lupa mana istrimu. Betul? Mungkin engkau tukang beca, sekali genjot satu hari paling kuat sampai lidahmu keluar 100.000 satu hari. 100.000. Tiba-tiba Tuhan kasih berkat 100 juta. Dua kemungkinan, atau serangan jantung, atau tiba-tiba engkau langsung pasti. Terkadang ketika kita dapat berkat menurut takaran Tuhan, karena kita pola hidup hedon, kita lihat orang lain sudah berpesta pora, ketika engkau ada berkat lebih sedikit, engkau berubah hidupmu. Amin. Tadinya datang ke gereja, ketemu sama pelayan Tuhan, shalom. Tapi ketika engkau datang bawa mercy, parfum wangi, baju luar biasa, dari LV sampai Elva, engkau pakai dan sampai ke bawah. Engkau jalan masuk gereja sudah berbulu, shalom. Sudah berbeda Bapak Ibu. Bahkan duduk kamu di belakang, langsung aku paling ujung ya di depan. Katakan, itu bukan saya. Mari kita belajar Bapak Ibu. Dari tadi belajar, kapan selesai Bapak Ibu? Klik. Bagaimanakah kita bisa memahami pemeliharaan Tuhan atau providentia Dei dalam kehidupan kita orang percaya? Yang pertama, mari kita belajar Bapak Ibu. Baca 1, 2, 3. Sadari bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, bukan bicara makan minum saja kita berdoa kepadanya, tetapi untuk kita menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna, perfect bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, yang perlu kita sadari adalah, yang pertama, sadari bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ini yang disebut dengan pemeliharaan Tuhan yang akan berikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Landasan teologisnya di dalam kitab 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pada saat kita dicobai, pada saat kita menderita, pada saat kita mengalami masalah yang sehebat apapun itu, kita akan selalu diberikan jalan keluar dari Tuhan Yesus Kristus. Karena kenapa? Di dalam Tuhan tidak pernah mengenal jalan buntu. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. God will make a way. Yesus Kristus tidak pernah ada jalan buntu di dalamnya. Ingat baik-baik. Jadi beruntunglah kita, bersyukurlah kita, karena kita menyembah Tuhan yang selalu ada jalan keluar yang diberikan kepada kita. Amin. Next slide. Saudaraku, sebagai orang percaya, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah seharusnya kita percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Karena kenapa? Dia yang akan menolong kita. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Terhadap apa? Terhadap semua persoalan yang kita hadapi. Dan ini yang disebut dengan needs, way out. Ini yang disebut dengan kebutuhan jalan keluar. Amin. Saudara, untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah, cuma satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus. Meskipun ada yang mengatakan ada brand menyelesaikan masalah tanpa masalah. Coba Bapak Ibu tidak bayar bunga, masalah terjadi. Belum ngerti ya? Oh, enggak. Lagi live loh Pak. Ya kan? Oh, kita datang tulisannya gede, menyelesaikan masalah tanpa masalah.
kita gadaikan. Coba tidak bayar bunga. Saya mau tanya, masalah apa tidak? Dapat SMS, segera lunasin, kalau tidak besok dilelang. Aduh, cincin pernikahan. Aduh, bagaimana ini? Aduh, langsung migrain, sakit lambung. Aduh, langsung berak-berak. Masalah terjadi. Ada yang ketawa ya? Tidak pernah mengalami? Belum ya? Jadi kalau ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah, cuma satu pribadi itu. Siapa? Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kalau ada masalah, kalau ada tantangan kehidupan, atau kalau ada kehilangan yang teramat sangat menyedihkan hati kita, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan orang yang kita sayangi, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berharap kepada Tuhan. Karena kenapa? Dari Tuhanlah datangnya pertolongan. Dan percayalah, selalu ada jalan keluar dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kan ada lagu berkata, sadari apa yang ada, hidup adalah mujizat. Kalau jangan ya, lagu aja bisa mengatakan demikian. Tapi saya percaya, hanya satu way out, jalan keluar, hanya Yesus Kristus. Jaminannya firman Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Tuhan tidak pernah berjanji pada saya dan saudara bahwa ketika ikut Dia tidak akan pernah mengalami masalah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak akan pernah ada badai kehidupan dalam hidup kita. Dia tidak pernah berjanji begitu. Tapi Dia janji, sekalipun ada badai persoalan, bahkan gelombang dalam kehidupan, aku ada bersama dengan engkau. Aku ada di setiap segala musim kehidupanmu. Bahkan aku ada menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Yang kedua, dengan cepat saja, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sadari bahwa dalam Tuhan tidak kekurangan hal yang baik. Amin. Landasan teologis dalam Mazmur 34 ayat 10 bilang begini, singa-singa muda berada kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Tepuk tangan dong. Kita harus menyadari bahwa di dalam Tuhan tidak pernah kekurangan hal yang baik. Saudara, mungkin orang-orang mereka jalan-jalan kejahatan kepada kalian. Mungkin orang-orang mengatakan engkau tidak bisa jadi apa-apa lagi. Sudah mentok karirmu, engkau sudah seperti itu. Dengar baik, asal engkau setia kepada Tuhan, asal engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, maka di dalam Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu artinya di dalam Tuhan selalu ada kebaikan. Raihlah kebaikan demi kebaikan itu dari Tuhan. Itulah yang disebut dengan needs goods of God. Amin. Membutuhkan kebutuhan, kebaikan dari Tuhan. Next slide, saudara. Tadi maksudnya singa-singa muda berada kelaparan karena banyak orang yang sombong, mengandalkan kekuatan waktu muda, hebat luar biasa, tetapi mereka berada kelaparan karena kenapa? Mereka mentok terus dalam hidupnya. Yang mereka temukan bukan kebaikan, malah masalah demi masalah. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, dia tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Next. Janji Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya bahwa orang yang mencarinya tak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Selalu ada kebaikan, kebutuhan kebaikan daripada Tuhan. Selalu ada kebaikan. Bapak Ibu, terkadang orang Kristen tertutup dengan pemikirannya sendiri. Dia berkata, tidak mungkin, tidak bisa, saya mandul, ya, saya penyakitan, saya tidak pintar, saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya sahabat, saya tidak punya rumah sendiri, karir saya sudah mentok, saya tidak bisa menjadi pelayan, dan lain sebagainya. Kata-kata destruktif, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang pesimis selalu keluar dari mulut-mulutnya. Dan bahkan dia berkata, maunya pun ketika dia berdoa, Tuhan harus jawab sesuai dengan keinginannya. Dengar baik, sampai matahari pun terbenam dan terbit lagi, engkau tidak akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan kalau engkau selalu dorong keinginanmu. Tetapi kalau engkau ada di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata tadi dalam Mazmur 34 ayat 10, tidak pernah kekurangan hal yang baik daripada Tuhan. Maka engkau akan berkata, saya pasti bisa, saya mampu karena dimampukan Tuhan, saya kuat karena diberikan kekuatan dari Tuhan. Amin. Perempuan berkata, saya mandul, laki-laki saya mandul dengan baik. Sarah 90 tahun yang benar-benar sudah menopause, bukan mandul lagi, tapi Tuhan buka rahinya. Mama Yohanes
lihat. Kecil ujung kukunya Tuhan. Karena bagi Tuhan semuanya mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan berkata, maka carilah. Amin. Engkau bilang, Pak, karir saya sudah mentok, dengar baik. Berseru kepada Tuhan. Tekun bekerja, giat bekerja, maka Tuhan yang akan promosikan engkau. Karena firman Tuhan berkata, engkau naik dan bukan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Jangan memikirkan sogok-menyogok untuk suatu jabatan. Jangan. Datang saja di kaki Tuhan dan berkata, aku butuh jalan keluar. Aku butuh kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus. Maka tanpa kau sadari, Tuhan mulai mengobok-obok orang yang begitu keras di kantor-kantormu, yang berusaha menjatuhkanmu. Dengar baik, kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada satupun manusia yang bisa menutupi jalan Tuhan. Kalau Tuhan yang bukakan pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan memberkati kita, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Amin. Saudaraku, jadi yakinlah bahwa kita semua orang percaya padanya. Tidak akan kekurangan satupun hal yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, jika itu baik dan sesuai kehendak Tuhan, perhatikan kalimat ini, pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Kalau Tuhan bilang, hey Stephen, ini yang terbaik untukmu, meskipun saya menolak, tapi akhirnya saya terima, maka itu akan jadi yang terbaik untuk saya. Amin. Saya tidak punya karunia pengembalaan Bapak Ibu, sama sekali, hanya sebagai pengkhotbah dan pengajar, sebagai seorang dosen. Tapi Tuhan percayakan mengembalakan kaum marginal di pinggiran Jakarta sana, dekat Jakarta International Stadium. Mengembalakan di sana dari pendalaman Alkitab kurang lebih sampai 6-7 tahun Bapak Ibu. Kemudian bangun gereja. Tapi karena saya sudah pendeta penuh Bapak Ibu di GBI, maka saya harus mandiri dan dikembalikan ke pusat. Dan akhirnya saya ke Bekasi Bapak Ibu, merintis jemaat mulai dari ministry, kemudian berdiri GBI yang bernama Bethlehem Ephrata, disebut dengan GBI Ephrata. Bayar ruko sendiri, bayar pelayanan semua dari kantong sendiri. Sementara saya tidak punya gaji pokok Bapak Ibu, hanya pure sebagai seorang gembala dan pengkhotbah. Berapa sih gaji dosen? Bayaran dosen itu bukan gaji Bapak Ibu, tapi PK. Itu gak gede-gede amat, bahkan amat lebih gede. Kami hanya pengabdian. Tapi apakah kurang di dalam Tuhan? Cukup. Kurang di dalam Tuhan cukup. Cukupnya apa? Semua Tuhan penuhi. Bahkan semua serba pas. Pas mau ke mall ada, pas mau makan enak ada, pas butuh mobil ada, pas mau potong rambut ada, pas mau ibadah tempat ini, berkhotbah ini ada. Oleh karena itu, cukupkan dirimu dengan berkat yang Tuhan berikan. Amin. Yakinlah di dalam Tuhan pasti ada berkat yang luar biasa. Kalau saya mau cerita banyak Bapak Ibu, tiap hari saya berdoa, Tuhan mau bayar gereja bagaimana, bayar gedung bagaimana, Tuhan ini PK. Karena saya sudah berkomitmen, siapapun yang melayani di altar harus diberikan. WL Singers, pemain musik, operator LCD. Karena itu komitmen di ladang Tuhan Bapak Ibu. Saya pernah menjadi seorang WL, ibadah 1, 2, 3 dari pagi sampai sore hanya di rumah, di gereja. Seorang singers. Saya pernah menjadi dosen praise and worship, mengajar membimbing para WL singers dan lain sebagainya. Saya tahu apa yang mereka juga butuhkan. Tetapi ketika saya datang kepada Tuhan, tidak pernah mentok saudara-saudara. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Katakan amin. Asal kita punya hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak pernah kekurangan hal baik. Terakhir Bapak Ibu, ini benar-benar terakhir. Sumpah ini terakhir ya. Ketiga, baca 1, 2, 3. Sadari bahwa Tuhan punya rencana terbaik untuk kita. Amin. Yeremia 29:11 bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Rancangan Tuhan akan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ditutup dengan frasa kalimat masa depan yang penuh harapan. Artinya tidak ada masa yang suram di dalam hidup kita, tidak ada masa kurang dalam hidup kita, tetapi ada masa depan yang penuh
Next slide. Saudara, apa sih maksudnya ini? Saat kita merasa kehilangan yang mendalam, suami pergi meninggal duluan, istri pergi meninggal duluan, anak yang kita kasih meninggal duluan, orang tua yang kita sayangi meninggal duluan. Dengar baik, engkau tidak pernah kehilangan harapan di dalam Tuhan. Amin. Engkau bilang kehilangan harapan. Ingat, baik Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang lebih besar dari harapanmu. Amin. Karena apa? Ini bicara kebutuhan akan rencana Tuhan. Amin. Needs God plans. Amin. Kita membutuhkan rencana Tuhan, planningnya Tuhan. Dan apa itu planningnya Tuhan? Masa depan yang penuh harapan, hidup damai sejahtera. Amin. Bukan kecelakaan, tapi iblis mencuri itu dan mengganti dengan kecelakaan. Oleh karena itu, kalau engkau bawa kendaraan baik motor atau mobil, apapun kendaraan kau bawa, engkau harus di depan setir dan berkata, dalam nama Yesus, pemulihan Tuhan ada padaku hari ini. Amin. Amin. Tuhan selalu hanya akan memberikan yang terbaik kepada kita. Masing-masing balik deh. Ya, meski kita berkata tidak baik bagi saya, tapi percayalah, rencana Tuhan jauh lebih indah, lebih baik dari apa yang kita harapkan. Amin. Rencana Tuhan lebih indah dari apa yang kita harapkan, seperti lagu yang saya nyanyikan tadi di awal. Kita pasti punya rencana indah, tapi ingat Tuhan jauh lebih dulu punya rencana untuk kita. Dan rencana Tuhan tetap yang terhebat dan terindah dalam hidup kita. Amin. Tetap rencana Tuhan yang terhebat dan terindah dalam hidup kita. Kemudian, sadar dan percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristuslah sang perancang rencana yang paling hebat dalam dan paling indah dalam kehidupan kita. Amin. Dialah skenario yang paling dahsyat dalam kehidupan kita. Dia tulis kehidupan kita, dia rancang kehidupan kita, dan dia juga yang membuat kita berhasil. Katakan amin. Sebab tulisan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, masa depan yang penuh harapan. Amin. Tidak ada tulisan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, buram hidup Stephen, kacau hidup Stephen, tidak. Tapi dia selalu mencatat, Stephen, masa depanmu penuh harapan di dalam Tuhan. Mari ganti nama sebut nama masing-masing. Saya bilang, Stephen, masa depanmu penuh harapan. Ibu bapak sebut nama ibu bapak. 1, 2, 3. Stephen, masa depanmu penuh harapan di dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Penutup firman Tuhan. Kuncinya balik di tadi deh. Kuncinya adalah pahami pemeliharaan Tuhan dalam rencana Tuhan untuk hidup kita dengan terus percaya dan beriman kepadanya. Ini benar-benar terakhir penutup. Next slide. Tepuk tangan untuk yang penutup Bapak. Haleluya. Yang tepuk tangan tunggu penutup. Terima kasih. Saudara, orang Kristen yang selalu berdoa kepada Tuhan dan selalu mengedepankan kehendak Tuhan, maka ia menyadari bahwa akan doa Tuhan Yesus Kristus dan dipastikan kehidupannya selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan, selalu ada dalam Providentia Dei. Oleh sebab itu, sadari bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Sadari bahwa di dalam Tuhan tidak akan kekurangan akan hal yang baik. Sadari bahwa Tuhan punya rencana terbaik untuk kita, untuk saya dan saudara, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk orang tuamu, untuk bisnismu, untuk pelayananmu, untuk semuanya. Sadari bahwa Tuhan sedang terus memelihara dan memberkati kita. Dan akhir kata dari saya, selamat menikmati Providentia Dei. Selamat menikmati pemeliharaan Allah, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sudah amin ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kami berdiri. Selalu menjaga
kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala, sahabat kami Tuhan, Bapak Pendeta Fernando. Sembuhkan segala apapun yang dialami dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang selalu sertai. Bahkan doa puasa yang dinyanyikan, gereja ini semakin diberkati, gereja ini semakin bertambah jiwa-jiwa yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari ini, wakil koordinator siapapun yang dipercayakan melayani tempat ini, engkau diberkati Tuhan. Dengar baik jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, ekonomi keluarga Tuhan pulihkan. Dan ketika kau diberkati, ketika kau dipelihara Tuhan, bawa berkat-Mu ke dalam rumah Tuhan dalam nama Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan, bagimu-lah segala kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Silakan dulu. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan siang hari ini, amin. Kita percaya bahwa kita semua yang hadir pada saat ini merasakan akan kehadiran kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah di antara kita yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Ya, boleh berdiri di tempat. Ya, selamat datang, selamat bergabung di GBI Stand in Glory. Mari bersama-sama bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tentunya menjadi doa kita, ada banyak jiwa-jiwa yang akan semakin datang, yang haus dan lapar untuk memenuhi tempat ini, amin, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari berdoa jemaat Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu saat siang hari ini. Dan kami percaya bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kami siang hari ini adalah berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, tanda ucapan syukur kami akan memberikan persembahan pada saat siang hari ini. Berkati setiap tangan-tangan kami, bahkan setiap usaha pekerjaan mata pencarian kami, keluarga kami, di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau beri siang hari ini penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami semua
semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati, dan saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat untuk sepekan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Sebelumnya kami atas nama Jemaat GBI Cepakama, GBI Channel Glory mengucapkan terima kasih Pak kepada Bapak Pendeta Stephen. Tuhan berkati. Yang pertama adalah GBI Channel Glory Cepakama ibadah raya hari Minggu. Seperti biasa akan dimulai jam 9 pagi, hanya satu kali ibadah. GBI Share and Glory Cepakamas, doa dan pengajaran bersama GBI Patumbak setiap hari Senin online jam 19.00. GBI Share and Glory Cepakamas doa pagi setiap hari Sabtu jam 5.30. Di tempat ini para jemaat boleh berpartisipasi untuk ikut ambil bagian. Sekian pengumuman, mari kita bangkit berdiri, kita dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, pada hari ini melalui firman-Mu Tuhan, kami merasakan betapa Engkau selalu menyertai kami, menyertai anak-anak-Mu. Seperti biji mata Tuhan, Kau selalu merencanakan yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Walaupun keadaan bagaimanapun Tuhan, tetapi hati kami dipuaskan oleh kebaikan daripada-Mu Tuhan Yesus. Yang terbaik Tuhan Kau berikan kepada kami. Sungguh Tuhan kami bersyukur. Bahkan pada hari ini Kau telah hadir di tempat ini. Engkau berkati kami Tuhan, biar puji-pujian umat-Mu di tempat ini. Kau berkati kami dengan kebaikan-kebaikan yang daripada Engkau. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Stephen Tuhan. Berkati pula jemaat-jemaat yang digembalakannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau akan pakai hamba-Mu menjadi berkat Tuhan, berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pula kepada Gembala Pembina di tempat ini, Bapak Ferdinand Sinambela. Kami tahu Tuhan, Kau sangat mengasihi hamba-Mu ini, Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi Tuhan, menjadi berkat bagi kami di GBI Share and Glory ini Tuhan. Dalam penggambaran beliau Tuhan, kami yakin Tuhan, kami berjalan di atas suatu tujuan yang sama Tuhan, yaitu memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, berkati Ibu Yuni, anak Karen Tuhan, keluarga besar Tuhan. Kau jaga Tuhan sebagai biji mata-Mu Tuhan. Berikan yang terbaik Tuhan yang daripada Engkau Tuhan untuk hamba-Mu ini. Kami bersyukur pula kepada rekan-rekan sekerja di tempat ini Tuhan, para diakon dan diakonis, guru-guru sekolah minggu semuanya Tuhan, para pendoa syafaat, semua yang aktivis Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Kiranya Engkau mengikat kami dalam satu hati Tuhan, berhiaskan kekudusan Tuhan melayani Engkau Tuhan. Biarlah pelayanan kami ini berkenan kepada Engkau Tuhan, menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami teringat pula kepada bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan, mata-Mu tertuju kepada bangsa Indonesia Tuhan. Hati-Mu rindu Tuhan supaya bangsa ini Tuhan, bangsa yang besar Tuhan, boleh datang kepada-Mu Tuhan, untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Biarlah setiap lutut berlutut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berkati Tuhan, berkati bangsa Indonesia Tuhan, berkati dari Presiden, Wakil Presiden,
para menteri Tuhan, dari eselon atas sampai eselon ke bawah, aparat TNI Polri Tuhan, semua yang Kau berkati Tuhan. Berkati dengan takut dan gentar akan Kau Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan ini Tuhan dengan hati yang bersih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pula jemaat di tempat ini Tuhan, jemaat yang sangat mengasihi Engkau Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang Tuhan. Engkau akan membalasnya Tuhan berkali-kali lipat, dan Engkau akan berkati dengan yang terbaik Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, memuji dan menyembah Engkau. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat bersyukur. Dan kami akan menaikkan Tuhan suatu doa yang Kau ajarkan Tuhan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kami akan pulang Tuhan. Kami persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Berkat yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Mari kita angkat tangan kita kepada Bapa di surga. Di penghujung ibadah GBI Silent Glory Tuhan, kembali kami menghadap kepada Engkau, dan kami mengakui dengan iman kami atas pemeliharaan bagi kami, dan kami mau katakan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih untuk jalan keluar, terima kasih untuk kebaikan-kebaikan, dan terima kasih untuk rencana yang indah. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Semoga kami telah diberkati, dan kami sudah juga memberikan persembahan awal rumah Tuhan, dan saatnya kami akan menerima berkat daripada ya Bapa sebelum kami pulang. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan penuh sukacita. Aminkan terlebih dahulu perkataan iman ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga melimpah atasmu. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus yang adalah membimbing, memelihara, menyertai dan memberkati kita semua, khususnya jemaat Tuhan keluarga besar GBI Silent Glory, mulai siang ini, besok dan sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan